Anda kembali di Kompas Siang, saudara. Game Roblox yang populer dan digemari anak-anak menuai sorotan. Apalagi Mendikbudrismen melarang permainan ini dan tak ragu memblokir permainan Roblox jika terbukti mengandung unsur kekerasan. Permainan online Roblox tengah digandrungi anak-anak. Roblox adalah platform daring yang memungkinkan pengguna membuat dan memainkan berbagai permainan secara gratis. Tapi belakangan, game Roblox menuai sorotan. Pemerintah mewanti-wanti agar anak-anak tidak mengakses game online yang mengandung unsur kekerasan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti meminta orang tua mengontrol anak-anaknya agar tidak terpapar kekerasan di game online. Mendikbudrismen juga mewaspadai game online yang bisa disusupi konten judi online. Inilah yang sejak awal harus kita pandu anak-anak kita ini untuk mereka tidak mengakses informasi-informasi termasuk game-game yang mengandung kekerasan. Apalagi, mohon maaf, sebagian dari game itu juga ada yang sudah mulai disusupi dengan judi online dan sebagainya, sehingga karena itu maka penggunaan gawai oleh anak-anak ini semaksimal mungkin dibatasi. Kontrol orang tua sangat penting agar mereka tidak menggunakan media ini secara berlebihan. Pemerintah tak ragu blokir game Roblox, apalagi jika permainan itu sampai memengaruhi perilaku anak-anak. Mensesnek Prasetyo Hadi bilang, bukan hanya Roblox, tapi juga permainan online lain yang mengandung kekerasan. Tidak hanya game Roblox, apapun itu. Berarti nanti apakah akan dilakukan pemblokiran terhadap game tersebut atau gimana gitu, Mas? Ya kalau memang kita merasa sudah melewati batas, ya apa yang ditampilkan di situ mempengaruhi perilaku dari adik-adik kita, ya tidak menutup kemungkinan kita mau melindungi generasi kita, nggak ragu-ragu juga kita. Kalau memang itu mengandung unsur-unsur kekerasan, ya kita tutup, nggak ada masalah. Di sisi lain, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan belum ada rencana pemerintah memblokir game Roblox. Namun, Kementerian Komdigi akan mengevaluasi game ini. Menkomdigi masih menunggu laporan evaluasi dari Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital terkait game Roblox sebagai acuan. Mbak, kalau Roblox aja Mbak, dikit Mbak. Update-nya Mbak, akan diblokir nggak sama Komdigi Mbak? Belum ada rencana, belum ada rencana sampai nanti ada kita evaluasi, kan ada Jenderal Pengawasan Digital yang terus memantau. Belum ada penyampaian dari Dirjen tersebut, nanti kita lihat. Kalau untuk developer gamesnya akan dipanggil nggak sama Komdigi Mbak? Terima kasih ya Mas, terima kasih. Sejumlah ibu di Purwakarta setuju dengan langkah pemerintah melarang game Roblox. Mereka bilang permainan itu berdampak negatif bagi anak-anak. Kalau menurut saya sih bagus, saya mendukung, setuju. Karena sering lihat juga kan anak-anak kalaupun misalnya udah sering dilarang juga tetap aja misalnya suka dengar kata-kata kekerasan di situnya, terus ada juga kayak tembak-tembakan, terus sama bunuh-bunuhan gitu sih. Ya, ibu mah setuju aja itu biar nggak dimainin sama anak-anak, itu mengganggu tidurnya, mengganggu jam pelajarannya. Soalnya kan itu bisa online ya mainnya gamenya, jadi nanti takutnya ada pedofil atau apa yang ikut main di situ gitu. Bisa juga mengajarkan anak kita bahasa-bahasa yang tidak baik, itu kan bisa bercakap-cakap lewat online kan. Sedangkan kan kita nggak tahu ya itu orang dewasa atau anak-anak. Kalau saya sih setuju. Meski populer, Roblox menuai kontroversi di berbagai negara sebab diduga mengandung konten-konten berbahaya bagi anak-anak, mulai dari ujaran kebencian, kekerasan, hingga konten seksual. Tim Liputan, Kompas TV. Sementara itu, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan kebijakan yang dibuat pemerintah soal game online Roblox harus mengutamakan perlindungan terhadap anak. Regulasi yang dibuat harus berbasis pada digitalisasi yang ramah anak. Anak dilindungi dan keselamatan anak ini menjadi pagar utama ya. Tapi tentu apa yang terjadi itu kan berbasis kebijakan dibuat itu kita akan mendukung berbasis temuan.
Dan masa sekarang ini kita memang nggak bisa melarang, istilahnya gini, kita tidak bisa menghindari anak dari digital. Jadi tapi bagaimana dari regulasi-regulasi yang dibuat untuk bisa mendukung supaya anak itu ramah di dalam ruang digital. Ya memang Roblox ini adalah satu platform, memang banyak sekali seratusan game di situ dan umurnya tidak tahu yang masuk itu. Nah batas-batasnya itulah yang harusnya menjadi sebuah regulasi, dan tentu yang paling penting adalah bagaimana kita menggerakkan orang tua itu harus mendampingi anak ketika mereka ada di dunia daring. Kita tidak bisa menghindarkan anak dengan digital, tapi kita memberikan ruang aman digital kepada anak. Tapi balik lagi, yang paling penting adalah keselamatan anak itu sendiri, dan kebijakan yang akan dilakukan dari mungkin Komdigi atau dari Dikdas atau apapun kita akan ikutin berbasis temuan yang ditemukan di lapangan. Untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung dengan Kompas TV, psikolog anak, remaja dan keluarga, Sani Budiantini Hermawan. Selamat siang, Mbak Sani. Selamat siang, Mas. Mbak Sani, sedang ramai soal game Roblox. Apakah Anda sendiri sudah mengidentifikasi apa saja sebenarnya tanda-tanda konten Roblox yang berpotensi bahaya, misalnya gameplay atau jenis game atau interaksi tertentu di dalamnya? Iya, sebenarnya kita tahu ya bahwa permainan games itu membuat anak bisa jadi ketergantungan. Itu yang pertama sekali. Anak menjadi ada attach kepada games, anak juga tidak bisa menyelesaikan gamenya itu secara pendek tapi terus berlanjut ya. Dan game ini salah satunya yang memang lagi viral, gimana semua orang bermain, bahkan kalau ada anak yang nggak main seakan-akan tidak era kekinian begitu. Jadi games yang sekarang ini itu yang kita khawatirkan ketika berbau kekerasan dan ada konten juga mengandung seksualitas begitu. Tapi yang terutama adalah bagaimana anak akhirnya attach dan kalau sudah ketergantungan, anak tersendiri tidak mau berinteraksi dengan yang lain, dengan dunia luar, dengan belajar misalnya, akhirnya konsentrasi pun semakin menurun. Nah ini yang juga menjadi masalah karena anak sendiri sudah merasa nyaman di dunia gamesnya dan berinteraksi di dunia gamesnya, padahal di situ banyak sekali mengandung unsur yang beresiko atau berbahaya. Termasuk interaksi antara kelompok umur anak-anak dan juga orang dewasa yang banyak memainkan Roblox ini, Mbak Sani. Iya, betul sekali. Karena tidak ada yang namanya usia, batasan usia, dan mereka bisa saja memakai mungkin usia palsu dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah ini bisa kopi darat. Mereka bisa bertemu secara offline, mereka bisa bertemu di platform chatting lainnya. Dan ini yang kalau orang tua tidak tahu, tidak bisa memantau, justru ini berbahaya karena kita tidak tahu kepada siapa anak kita bertemu, kepada siapa anak kita berinteraksi, dan di sini ada juga kecenderungan bisa juga ada potensi kriminal di sini begitu. Dan Anda melihatnya apa tanda-tanda yang mungkin sudah bagi orang tua untuk melihat anak-anak ini sudah terdampak negatif dari konten game ini? Ya, pertama sebenarnya kalau kita lihat ketika anak bermain, anak tuh spontan mengujar kalimat-kalimat kasar, kalimat jorok misalnya, atau bahkan sudah melanggar ya aturan atau norma yang ada di keluarganya. Nah ini sudah meresahkan keluarga karena anak dengan mudah mengomong kasar, berbicara yang tidak baik begitu, dan ini takutnya itu terjadi di dalam kesehariannya karena spontanitas tadi. Yang kedua adalah durasi waktu bermain. Anak sekarang kalau bermain tidak bisa cepat, dia akan terus tertantang dan bisa sampai dini hari, bahkan bisa mengganggu sekolahnya. Dan yang selanjutnya adalah ketika anak sudah tidak lagi fokus kepada sebenarnya kewajiban-kewajiban yang dia harus lakukan, tapi justru bermain ini menjadi prioritas utama. Apalagi misalnya tadi sudah ada yang namanya ada celah untuk akhirnya kejahatan, di situ anak akhirnya bertemu dengan orang yang dia tidak tahu, tapi ini mengandung justru unsur bahaya. Dalam hal itu orang tua memang harus memantau karena anak kadang-kadang tidak melapor, tapi orang tua perlu jeli, peka dan mendampingi anak sehingga ketika anak sudah ada dalam fase yang membahayakan, kita bisa ada antisipasi jauh-jauh hari untuk menyetop itu begitu. Jadi bukan kurasi tapi antisipasi sejak dini lebih baik. Oke, interaksi anak dengan anak lain ataupun orang dewasa yang bisa mengarahkan mereka ke perilaku tertentu ini sebenarnya bukan hanya bisa terjadi di game sebenarnya, Mbak, bisa juga terjadi di media sosial. Lalu seberapa besar sebenarnya urgensi untuk memblokir permainan ini? Ya, kalau saya sebenarnya blokir itu memang perlu mungkin dikaji ulang ya. Itu kan pemerintah juga, saya mengapresiasi bahwa pemerintah juga akan mengkaji hal ini dan tidak hanya game ini tapi mungkin game-game yang lain. Tapi yang jelas sebelum pemerintah mengambil
langkah nyata, mari para keluarga, orang tua justru memahami, karena orang tua adalah garda terdepan untuk menyelamatkan anak. Kadang-kadang orang tua tahu anak main Roblox, tapi orang tua nggak tahu apakah di dalamnya apa isinya, bagaimana permainannya. Nah, ini yang saya menganjurkan, menghimbau orang tua benar-benar ada di dalam dunia anak untuk tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Mana yang anak perlu diinformasikan atau diperingatkan gitu ya, supaya juga orang tua dan anak nyambung dan tidak terjadi tadi bahaya-bahaya yang mengancam di dalam lingkungan anak begitu. Oke, menurut Anda artinya game seperti Roblox ini masih cenderung aman jika dengan pendampingan orang tua, seperti itu? Jadi aman dan tidaknya itu tergantung bagaimana orang tua tadi menjaga anak. Mungkin gak hanya game Roblox, mungkin ada ratusan game lain yang berbahaya juga. Tapi sekarang karena viral game Roblox jadi muncul begitu. Tapi yang jelas justru jangan fokus kepada game ini saja, tapi banyak games yang harus diseleksi. Mungkin besok-besok ada games yang lainnya yang muncul seperti ini yang viral yang juga membahayakan anak. Intinya adalah orang tua harus mengajarkan anak bagaimana menjadi smart user sebagai pemain game. Tetap dia juga harus mengedepankan yang namanya prioritas kewajiban mereka sebagai mahasiswa atau anak-anak di dunia pendidikannya begitu. Jadi sebenarnya Mbak Sani sudah ada riset akademisnya kah atau penelitiannya yang menunjukkan hubungan antara game-game seperti ini, seperti Roblox ini dan juga dampak psikologis kepada anak? Oh iya, sangat kan bahkan sudah ada kita ada diagnosa ketika anak sudah ketergantungan, dia harus juga masuk ke dalam rehabilitasi seperti narkoba atau alkohol dan sebagainya. Karena ketika anak kecanduan game, dia tidak bisa berhenti untuk tidak memikirkan game itu. Bahkan mungkin beberapa waktu yang lalu selain game Roblox itu sudah terjadi. Anak kecanduan game dan dia akhirnya berada di dalam dunia games. Nah, ini yang sudah mengganggu kejiwaan mereka dan harus langkah-langkah komprehensif baik itu kejiwaan, medikasi, support system itu harus digerakkan segera begitu. Karena sudah ada memang kecanduan bermain game yang membuat anak menjadi keganggu jiwanya. Di sini juga saya baca Roblox sebenarnya sudah berupaya untuk membatasi ataupun verifikasi usia dan juga membatasi pesan di luar game kepada anak-anak di bawah umur. Namun yang terjadi selama ini saya juga pernah melihat ada konten-konten viral di TikTok ataupun Instagram yang menunjukkan seorang pria atau wanita dewasa bertemu dengan anak SD ataupun anak di bawah umur, dan ini juga sejalan dengan kekhawatiran orang tua terkait dengan potensi pedofilia. Bagaimana, Mbak? Ya, ini membahayakan sekali, makanya ini adalah menjadi satu gerbang bisanya masuk kriminal di situ kan, ada pedofilia atau ada utang piutang atau ada bahkan judi online, ini bisa masuk ke dalam ranah. Kalau kita sudah online ya, itu di digital ini siapapun bisa bertemu, siapapun bisa melakukan kejahatan yang dia inginkan begitu. Makanya ketika anak baru mulai melek, dia belum tahu bagaimana dunia ini, resikonya, bahayanya, justru orang tua harus hadir. Karena anak tidak menyangka bahwa ini semua itu bisa ke arahnya yang membahayakan anak itu sendiri. Makanya selain memang tadi ya pemerintah turun tangan, orang tua menjaga anak, tapi memang harus ada dibangkitkan juga kesadaran anak bahwa kita harus menjaga diri kita. Tidak mudah orang yang bermanis-manis, berchat gitu ya, dengan chat itu belum tentu dia orang baik. Jadi harus ada kewaspadaan, dan yang terpenting adalah ketika anak terbuka dengan orang tua, maka ini akan memudahkan orang tua bisa melakukan yang terbaik buat anaknya. Masalahnya kalau anak tidak terbuka, orang tua terkadang tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan ini sudah menjadi satu takutnya adalah sudah kejadian baru orang tua tahu. Ini yang mengkhawatirkan kita semua begitu. Oke, Mbak Sani, saran untuk pemerintah sebelum memblokir selain dikaji apa lagi? Kalau saya adalah pemerintah, mari juga mensosialisasikan bagaimana orang tua seharusnya perilaku-perilaku apa yang harus dilakukan orang tua. Apalagi ya kita tahu di desa-desa mungkin tidak terjamah orang tua dengan edukasi yang benar. Jadi pemerintah pun harus juga mensosialisasikan bagaimana orang tua juga bisa memantau hal ini begitu. Selain dari sistem era digital ini juga memang harus saya setuju dengan sejalan dengan ramah anak. Jadi pemantauan dari semua game online itu perlu dilakukan supaya kita bekerja sama baik pemerintah, sekolah maupun orang tua di rumah. Baik, terima kasih Sani Budiantini Hermawan, psikolog anak remaja dan keluarga sudah berbagi pandangan bersama kami di Kompas Siang. Terima kasih Mbak Sadi. Selamat siang.